Shalom adik-adik guru, apa kabar? Ya guru harap kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan sekarang kita mau mulai ibadah online kita. Guru mau adik-adik ambil sikap duduk yang baik. Kita mau fokus, beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena kalau misalnya kita main-main, ada lagu yang bilang kayak gini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian kita mau bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan, kita mau bernyanyi Yesus adalah satu-satunya. Mari kita bernyanyi dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan ya di rumah. Ayo adik-adik boleh bertepuk tangan. Kita bernyanyi dengan lebih semangat dan penuh sukacita. Kita mau ambil sikap berdoa, kita mau berdoa, mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat beribadah kepada Engkau, Bapa yang baik, Tuhan yang berkati kami, biarlah Tuhan yang pimpin kami, sehingga kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat fokus hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik dan teramat baik. Haleluya, amin. Oke, mari adik-adik, kita masih merasakan hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita buka hati kita dengan bernyanyi Bapa yang kekal. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan kita, Kasih yang Sempurna.
ini satu kali lagi. Mari adik-adik ambil sikap berdoa, lebih sungguh-sungguh kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa Kawi yang ku pinta saat ku mencari mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kata-kata kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Iya, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari semua adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana berkat Tuhan melimpah akan kami. Kami yakin dan percaya tangan pengasihan Tuhan selalu beserta kami anak-anak Tuhan. Karena kami adalah anak-anak yang percaya akan kuasa Tuhan, akan kuasa yang besar dari Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami mampu mengerti apa yang guru kami sampaikan kepada kami. Dan juga berkati guru-guru sekolah minggu kami yang membawakan firman ini agar ia mampu membawakannya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik kami yang kami kasihi, apa kabar semuanya? Tentu guru yakin semuanya pasti sehat-sehat saja. Kami semua guru-guru sekolah minggu adik-adik selalu mendoakan adik-adik dan keluarga agar selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus kita. Dan juga guru mau bertanya, selama di rumah guru yakin adik-adik semua belajar kan? Belajar pelajaran, membantu orang tua, bagaimana? Benar kan? Pasti guru yakin adik-adik semuanya belajar karena kita semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Guru yakin sekali. Kenapa? Di rumah bisa belajar, bisa membantu orang tua, dan yang paling penting apa adik-adik? Kita bisa belajar firman Tuhan. Dan sekarang kita buka Alkitab kita. Sekarang kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Nanti guru baca ayat 4. Guru-guru yang di sini baca ayat 5 dan ayat 6, kita semua membacanya ya. Mari kita mulai baca 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Guru dulu ya.
Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Sekarang sama-sama kita baca ayat 6. 1, 2, 3 ya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sekali lagi adik-adik ya, sekali lagi. 1 Korintus 12 ayat 4-6. Kita baca sekali lagi. Guru baca ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Sama-sama kita baca. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tema kita hari ini adalah Tritunggal. Sebelum guru menjelaskan apa itu Allah Tritunggal, kita bernyanyi dulu hormat bagi Allah Bapa. Dan adik-adik semua bernyanyi ya. Ayo guru. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur. Itulah Tritunggal. Sekarang guru menjelaskan apa itu Tritunggal, apa itu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah Allah itu satu, Esa, tapi dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Bisa mengerti adik-adik? Nah, jika belum mengerti, guru akan memberi contohnya. Contohnya adalah seperti Bapak kita. Ya, guru yakin semua punya Bapak di rumah kan? Ya, terima kasih. Kita yakin semua punya Bapak di rumah. Jikapun Bapak kita ada yang sudah bersama Tuhan kita Yesus Kristus, tapi kita punya Bapak yang luar biasa. Sekarang guru jelaskan, contoh adalah Bapak kita. Di dalam rumah, dalam keluarga kita, kita punya Bapak yang kita kenal sebagai kepala keluarga. Dia yang kita sebut sebagai Bapak. Tugas Bapak kita itu adalah satu, membimbing, memelihara, dan membesarkan kita. Dan juga Bapak kita punya keluarga besar. Di keluarga besar dia disebut sebagai anak. Dia punya orang tua, dia punya nama, dan dia di dalam keluarga besar adalah sebagai anak dari nenek kita dan bolang kita. Yang ketiga, di dalam pekerjaan, misalnya orang mengenal Bapak kita sebagai guru. Jadi Bapak kita disebut sebagai guru. Dan tugasnya adalah sebagai pendidik.
Itu salah satu contoh. Jadi walaupun Bapak kita punya 3 tugas, 3 peran, tetapi orangnya adalah 1. Itu dia. Jadi seperti itu juga adalah Allah Tritunggal. Kenapa? 1. Ketika Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, kita menyebut Dia dengan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, ketika Allah menebus dosa kita manusia, kita sudah berdosa dan Allah sudah menebus dosa kita, kita menyebutnya sebagai Allah Anak. Siapa yuk namanya? Iya, namanya adalah Yesus Kristus. Itulah yang kita sebut dengan penebus dosa kita. Dan yang ketiga, ketika Allah sudah naik ke surga dan sekarang Dia memelihara hidup kita dari sekarang dan selamanya, kita menyebut Dia dengan apa, adik-adik? Iya, kita menyebut Dia dengan Roh Kudus. Dan inilah yang disebut Allah Tritunggal. Punya 3 pribadi, punya 3 peran, tetapi tetap satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dan saat ini meskipun adik-adik mengenal Allah itu dengan nama Yesus Kristus, nama siapa adik-adik? Iya, terima kasih. Nama Yesus Kristus, tapi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa mengenal bagaimana Allah yang sempurna. Itulah Dia, Allah Bapa kita. Dan dalam bacaan kita tadi, dari mana tadi bacaan kita, Guru? 1 Korintus 12 ayat 4-6. Iya, nanti adik-adik jika ada yang mengingat pertanyaan tadi, coba tulis di kolom komentar ya. Nanti kita kasih hadiahnya. Hanya untuk 1 orang saja ya. Jadi dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6 itu tentang apa adik-adik? Iya, itu dalam bacaan kita tadi mengenai keberadaan para warga jemaat di Korintus. Kenapa? Ada apa dengan jemaat yang ada di Korintus? Mereka punya perbedaan pendapat mengenai karunia-karunia, dan karena itu mereka berselisih paham. Coba bayangkan, karunia dari siapa? Karunia dari Tuhan. Tapi kok mereka berselisih paham? Itulah permasalahannya. Dan dalam hal ini, di situ Paulus menulis surat dalam menuliskan pesannya bahwa Paulus mau menekankan bahwa sekalipun kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda, apa aja karunia itu? Banyak. Karunia itu sangat banyak adik-adik. Ada karunia berdoa, ada karunia berbicara, ada karunia apa lagi adik-adik? Sangat banyak sekali. Kalau sekarang adik-adik punya bakat kan? Bakat itu juga karunia. Ada karunia bernyanyi, ada karunia bermain musik untuk adik-adik sekarang. Tapi itu semuanya pemberian dari Tuhan kita. Dan disitulah Paulus menuliskan pesannya untuk jemaat yang ada di Korintus, bahwa sekalipun kita mempunyai karunia yang berbeda, tetapi yang memberikan karunia adalah Tuhan kita, Allah kita yang esa. Dan dari situ tidak ada alasan kita untuk bermusuhan, berbeda pendapat boleh, tapi tidak ada alasan kita untuk berselisih. Tapi dengan karunia itu kita harus bersatu, memberikan yang terbaik, dan karunia itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
dan juga dari situ adik-adik, karena Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita semuanya, memberikan berkat-berkat yang melimpah, kita harus menghormati Tuhan kita dengan cara apa? Memberikan seluruh jiwa dan raga kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan satu, kita harus hormat dan takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, sekarang, mulai dari sekarang, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah. Jika mamanya lupa, ingatkan mamanya. Ayo mama, kita belajar Alkitab. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini, dan kita berharap semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami yakin berkat Tuhan melimpah pada kami. Bapa, biarlah kami bisa mengerti, bisa memahami apa yang baru saja kami dengar, agar kami mampu memahami apa itu Allah Tritunggal dan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mempersembahkan karunia-karunia kami menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang persembahan kita siapkan persembahannya sambil kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Doa syafaat dan persembahan kita. Kita masuk ke doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, pada hari ini, pada minggu ini, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi bunga yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami tahu bahwa persembahan kami ini adalah sedikit sekali, tapi kami yakin dan percaya ini mampu, persembahan kami ini mampu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah kepada seluruh guru-guru kami. Berikan hati pelayanan kepada kami semuanya, agar kami semuanya mampu melayani dengan hati. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu kami, beserta keluarga. Biarlah Tuhan berkat Tuhan melimpah kepada mereka. Untuk orang tua Bapa, biarlah Engkau memberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kami yakin dan percaya tangan pengasihan Tuhan selalu melimpahkan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kesehatan anak-anak kami beserta keluarga. Biarlah Engkau berikan mereka kesehatan yang penuh dalam menghadapi COVID-19 ini Bapa. Biar kami semuanya bisa menjaga kesehatan kami dan kami bisa menghindari penyakit ini. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat simpang tuntungan ini dan juga seluruh pertua diaken kami, begitu juga dengan keluarga dan juga dengan pendeta kami, agar kami semuanya yang ada di sini mampu melayani dengan hati, mampu melayani dengan tulus, dan dari pelayanan ini pun terpuji nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat kami. Dalam saat ini Bapa, memang kami menghadapi keadaan ekonomi yang sulit, menghadapi berbagai penyakit,
tapi kami yakin dan percaya jika kami berserah kepada Tuhan, kami selalu dalam lindungan Tuhan. Dan juga di atas semuanya Bapa, ampunkanlah kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dan marilah kita semuanya sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dengan baik dan benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, demikianlah ibadah kita dan kami percaya berkat Tuhan melimpah pada kita. Dan kami yakin dan percaya adik-adik semuanya pasti sehat dan sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan. Terima kasih.